Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiril insan. Wa ya ayyuhal ikhwan isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan Allah akan menambah ilmu kita, karena menuntut ilmu adalah bahagian daripada ibadah yang paling besar pahalanya. Imam Nawawi menyebutkan istighalum bil ilmi min afdalit ta'ah. Kita sibuk mencari ilmu, serius mencari ilmu, itulah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin kita juga sedikit menyinggung, ketika bulan Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang kita kerjakan dalam berbagai bentuk. Akan tetapi at-tafakkuru fil ilmi yu'adilus siyam. Artinya berfikir, berdiskusi tentang sesuatu ilmu adalah sama nilai dengan puasa, walaupun pada hari itu kita tidak berpuasa. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kita ingat apa yang pernah kami sampaikan, dan selanjutnya kita sambung pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat kepada kita semua. Karena ilmu ini kalau dikerjakan, diamalkan dengan baik, maka nilainya sama dengan 1000 rakaat salat. Lianna taghdu fata'allama babam min kitabillahi wa amila bihi faka'annama shalla alfa rakaah. Apabila seseorang bersungguh-sungguh belajar hanya satu bab, itu sama, dan diamalkannya sama dengan salat 100.000 rakaat. Jamaah yang berbahagia, maka kita tidak pernah bosan, terutama yang mengurus pengajian di mana saja, lebih-lebih kalau di daerah, di kampung itu ada dayah-dayah yang setiap saat adalah belajar dengan berbagai tingkat anak-anak, tingkat orang dewasa, tingkat ibu-ibu dan sebagainya. Ini adalah bahagian dari ibadah kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah ibadah bulan Ramadan ini selesai, apa yang harus dikerjakan? Apa yang penting diutamakan? Karena semua kegiatan amal itu adalah mendapat pahala. Pahala mana yang lebih banyak? Jamaah yang berbahagia, kita barangkali sedikit melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan pada malam Rabu yang lalu, yang menerangkan oleh Rasulullah, ala ukhbirukum bi afdalil ibadah, ala ukhbirukum bi afdali min daratis salah wa siyam wa sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah, islahu zati bain fa inna fasada zati bain hiya halikah. Apakah saya memberitahukan kepada kamu, ini sudah sampaikan kemarin, apa yang melebihi daripada salat, melebihi derajat puasa, melebihi derajat zakat atau sedekah,
Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, adalah yang kesemuanya akan lebih utama ya Rasulullah, islahu zati bain. Rasulullah menjawab, bukan ya Rasulullah, ya di sahabat bertanya, Rasulullah menjawab, islahu zati bain, yaitu memperbaiki, mengislah, mendamaikan di antara yang bermusuhan atau yang berselisih. Karena Rasulullah menyatakan, fa inna fasada zati bain hiya halikah. Karena kerusakan akibat daripada permusuhan itulah kehancuran. Karenanya jamaah yang berbahagia, topik singkat ini wajar kita angkat untuk kita mantapkan dalam rangka menjawab tantangan sekarang ini. Nampaknya sekarang ini jauh berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu perbedaan-perbedaannya ada, tetapi tidak setajam, separah sekarang ini. Bahkan kalau kita baca YouTube hampir tidak senang membacanya lagi. Karena tidak lain, satu adalah mengejek yang lain, menghina yang lain, bahkan terjadi di antara orang-orang yang cerdas. Inilah sebuah bahaya, kata Rasulullah, wahya halikah, yaitu halikah itu gunting, seperti kalau istilah terjemah pengertian dinyatakan dalam hadis itu adalah kehancuran. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kita harus meninjau kembali, pertama pribadi kita masing-masing, yang kedua kelompok kita atau jamaah kita, yang ketiga barangkali masyarakat kita baik kecil dan luas, bahkan yang lebih penting lagi adalah bangsa kita sekarang ini. Karena apa? Karena hal ini tidak diantisipasi, tidak dijaga. Bukan saja daerah kita di Aceh ini, justru negeri kita ini juga akan hancur. Karena ini dinyatakan oleh Rasulullah, kita tidak bisa menolaknya. Maka karenanya sudah sewajarnya lah dalam hubungan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, pertama jalinlah persaudaraan kita. Persaudaraan kita ini adalah sangat utama. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Orang mukmin bersaudara, damaikanlah di antara saudara-saudara kita yang berbeda. Jamaah yang berbahagia, persaudaraan dalam Islam sangat jauh berbeda dengan persaudaraan kita sedarah. Orang tua, sama-sama orang tua. Kenapa? Karena perbedaan sesama Islam itu adalah nilainya lebih besar, manfaatnya lebih banyak, bahkan pahalanya juga. Orang yang menjaga persaudaraan itu akan mendapat pahala yang besar. Sebaliknya persaudaraan kita darah itu hanya karena lahir kita seibu dan seayah, dan masing-masing kita ada tanggung jawab menghormati orang tua dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting bahwa dalam hubungan dengan saudara ini bisa saja sudah berakhir dengan perkelahian, lebih-lebih ketika ada yang meninggal kemudian hartanya tidak benar dibagi, atau orang tuanya lebih mementingkan salah seorang dari anak-anaknya, ahli warisnya, dan macam-macam. Bahkan ada juga yang semua harta dihibahkan kepada seorang yang disukainya, sementara orang lain menderita. Ini semuanya akan hancur, akan rusak. Rusak ini adalah akibatnya kepada dirinya sendiri.
tetapi rusak persatuan Islam. Karena nanti juga ditanya, siapa saudara kamu? Kalau kita melihat orang mendengar telkin, yaitu siapa saudara kamu? Nah, itu kita jawab adalah orang Muslim dan sebagainya. Maka dalam kesempatan ini barangkali wajarlah untuk memperkuat persatuan kita sesama Muslim, untuk memperkuat saudara-saudara kita sesama Muslim, untuk memperkuat jalinan perjuangan dalam rangka meraih masa depan yang lebih bagus. Maka harus ada pedoman-pedoman, harus ada prinsip-prinsip yang perlu dijaga. Maka karenanya saya ingat apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada 3, saya sampaikan 1 saja yang berhubungan dengan judul ini, yaitu al-hubbu wal bughdu lillah, yaitu senang, cinta, benci adalah harus dilandaskan kepada kehendak Allah, kepada kepentingan agama. Jangan dengan demikian bahwa rumus yang pertama, senang dan susah, apa kata agama? Kalau kata agama tidak baik, tidak baik. Kalau memang baik, kerjakan. Jangan kalau kita tidak sesuai pendapat, walaupun pendapat itu benar misalnya, kita sudah marah. Atau sebaliknya, kita membenci seseorang yang sebenarnya tidak patut kita benci. Bahkan yang mana masa sekarang, kalau di orang Aceh itu tidak suka berselisih, tidak suka berpecah sebenarnya. Ini dari sejarah. Tetapi perpecahan itu datang dari luar. Orang dari luar, apakah melalui YouTube dan sebagainya, sehingga YouTube ini dikembangkan sehingga melahirkan berbagai masalah yang tidak bermanfaat kepada kita semua. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, marilah langkah awal setelah bulan Ramadan ini kita mempersatukan hati. Mempersatukan hati. Maka tidak salah kalau dalam ayat disebutkan adalah, bukan tidak salah, artinya sejalan dengan kehendak dari ayat Allah, bahwa nanti kita akan dipertanyakan bagaimana sikap kita, hati kita, terutama dalam menghadapi berbagai masalah-masalah dan tantangan di hadapan kita semua. Maka karenanya kepada semua rekan-rekan sekalian, terutama masyarakat kita di Aceh yang fanatik, yang sungguh-sungguh taat menjalankan agama, untuk senantiasa berpedoman. Kita bersaudara. Saya senang kepada Anda dan saya tidak pernah benci. Kapan benci dan tidak senang itu adalah ketika ada orang yang menyimpang. Kalau ada yang menyimpang, kita baru menyatakan saya tidak setuju dengan pendapat Anda, karena pendapat Anda adalah tidak benar. Dan ini sudah masanya di Aceh membangun sebuah pola. Tidak hanya masalah ringan jadi besar, dan setelah besar jadi permusuhan yang sehingga tidak saling menghormati. Bahkan yang lebih bahaya lagi, antara pribadi, antara kelompok, antara kampung, antara daerah terjadi keretakan. Tidak layak terjadi pada umat Islam. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan perjuangan Rasulullah tahap pertama adalah mempersatukan hati. Kita kenal bagaimana sejarah hijrah Rasulullah. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah di Mekah diusir sehingga lari, dan ada yang macam-macam. Bahkan yang paling sedih saya waktu membaca cerita ini, apalagi diceritakan oleh penceramah-penceramah, terengah ketika orang pergi tidak tahu ke mana.
Maklumlah Rasulullah tahu mau ke Madinah, tapi sebahagian besar ke mana. Dan jalan apa yang ditempuh? Rasulullah sendiri dikejar sampai melalui gunung dan sebagainya. Dan itu pun ada petunjuk jalan oleh orang kafir sendiri sebenarnya. Yang menarik apa? Kambing-kambing yang ada di Makkah itu, dia tidak rela tinggal di Makkah. Ikut tuannya. Ternyata kambing itu tidak ada yang dimakan. Ketika tidak ada yang dimakan, maka kambing itu, domba itu kurus sekali. Ada di antara sahabat, bukan saja mengurus kambing, mengurus makanannya sendiri belum dapat. Akhirnya dengan mukjizat Rasulullah, kambing yang kurus itu diperas susunya keluar berliter-liter sehingga orang merasa lega. Rupanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Apa benar? Apa yang diatur oleh agama tidak salah. Penderitaan itu juga bermanfaat. Maka karenanya dalam menjalankan syariat itu perlu kesabaran. Karena apa? Di balik kesusahan itu Allah akan memberi kemudahan. Di dalam hadis Rasulullah dinyatakan, mayuridu khairan yusib minhu, mayuridullahu bi khairan yusib minhu. Kalau Allah menghendaki kepada kita yang baik, dicoba dulu. Maka ada cobaan-cobaan yang kita hadapi, hadapilah dengan sabar. Karena sabar ujungnya adalah kemenangan. Maka karenanya di dalam penjelasan hadis itu diterangkan, tidak ada sebuah kemenangan tanpa tantangan. Maka karenanya kapan saja, di mana saja, kalau Allah telah mencoba, di balik itu akan diberi kemudahan-kemudahan. Kita ingat dengan peristiwa tsunami, itu betapa banyak orang yang menderita dan sebagainya. Seolah-olah negeri ini tidak ada lagi karena sudah karam dan sebagainya. Tetapi ternyata setelah tsunami, Aceh ini lebih maju dari dulunya. Demikian pula kepada gedung-gedung dan sebagainya. Maka karenanya langkah yang lebih tepat pada masa sekarang ini, marilah kita ikatkan diri dengan agama kita. Artinya menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dengan menjunjung tinggi itu tidak pernah rugi. Dan pasti akan ada kemenangannya. Maka inilah yang disebut dengan dalam ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka pada semua urusannya akan diberi kemudahan. Jadi ini yang penting diketahui. Kita akan ke depan menghadapi kemudahan-kemudahan kalau kita mempersiapkan diri sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Secara pribadi, orang yang bertakwa akan selalu diberi kemudahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki. Hanya saja kita tidak tabah. Tidak semuanya mengikuti. Barangkali hari ini sabar, besok sudah lain-lain lagi. Dalam bulan puasa kita ibadah dengan baik, setelah puasa kita sudah lupa lagi. Karenanya jamaah yang berbahagia, saya ingat pernah dibaca ya, oleh seorang, bukan coba diceritakan, pernah ada di daerah Thailand. Thailand itu ada satu kampung, dia sepakat dari tahap ke tahap masuk Islam. Maka akhirnya mereka damai.
tidak membahas masalah politik, hal-hal yang keras, karena kita sering dianggap sudah kokoh kalau pendapatnya kejam. Nah, ini yang sering kejam, keras, yang sehingga orang lagi kalau kita baca YouTube ini, saya tutup langsung. Jangankan menceritakan kejelekan orang lain, kejelekan yang dibuat orang lain, ukapan-ukapan yang ungkap orang lain tidak berani kita ungkapkan. Demikian jahatnya kata-kata ketika kita mencaci. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, ini apa kejadiannya di Thailand ini? Orang ikut saja perintah Allah. Nah, maka ini yang dipelopori oleh jamaah tabligh sebenarnya. Mereka datang berduyun-duyun, maka ditanyakan, kenapa Anda sangat damai? Mereka melihat anak-anak mereka tidur di menasah. Kalau kita di sini ada semuanya tertidur, anak-anak damai, seperti tidak ada ribut, tidak ada masalah. Waktu salat pun demikian. Kalau salat maghrib sama dengan subuh, salat subuh sama dengan isya. Jadi seolah-olah bahwa ketenangannya seperti yang diungkapkan oleh Nabi. Kalau kita bersenang, salatlah. Jadi salatlah dengan baik, pasti akan dibawa ketenangan. Yang kami ingin sampaikan apa? Negeri yang tandus itu menjadi makmur. Bahkan ada kawan yang menterangkan bahwa duren di kampung itu bukan saja di pohon, di rantingnya, di batangnya dia tumbuh. Di batangnya tumbuh. Yang paling menarik adalah hujannya yang paling teratur. Sementara sebelah lagi, negeri Thailand lagi itu tidak pernah hujan, kering. Maka inilah apa yang diungkapkan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Anda kata satu pulau, satu tempat mereka beriman dan benar-benar mengikat hubungan dengan Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan kepada mereka pintu keberkatan. Keberkatan baik yang datang, yang turun dari langit atau yang tumbuh dari bumi. Walakin kadzabu, tapi manusia banyak yang tidak percaya. Maka itulah fa akhadnahum, maka kami menghukum mereka dengan kegiatan mereka. Jadi dengan demikian penjelasan dari ayat ini bahwa kita akan menuju kebahagiaan, kita akan menuju ketenangan, kita akan menuju kepada suatu suasana yang nyaman, yang seperti walaupun daerah lain ribut, kita berusaha untuk nyaman. Caranya adalah penuhilah panggilan Allah. Sudah saatnya menasah-menasah kita hidupkan kembali. Kemudian masjid-masjid kita ramaikan. Seperti kemarin saya lihat itu ribuan orang dengan ada safari gabungan yang dia akan banyak sekali orang. Jadi kalau seperti ini terjadi, barakah itu akan datang. Kita tidak menduga. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat negara Arab yang tandus tapi makmur, ini tidak lain adalah karena limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini tentu saja kita ingin menyikapi hal-hal yang seharusnya kita perbaiki. Di antaranya adalah menyikapi masalah-masalah khilafiyah. Mana khilafiyah? Khilafiyah artinya sesuatu pendapat yang bertentangan. Karena selama ini ada kesan bahwa Islam ini selalu pertentangan.
Bahkan yang lebih menarik, ketika ada pertentangan saling menyalahkan yang lain. Dan bisa saja salah, tetapi cara menyikapinya adalah tidak benar. Karena inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kata Sayyidina Ali juga demikian, bahwa kita jangan bermusuhan dengan orang yang kita tidak senangi, walaupun musuh sekalipun. Misalnya orang kafir, kita tidak boleh mencaci orang kafir. Jadi tidak senang kepada orang kafir, wajar-wajarlah. Bahkan kita tidak menghormati mereka secara berlebihan, itu wajar-wajar saja. Tetapi mencerca mereka itu adalah imbasnya kepada kita. Maka Ali menyatakan membaca ayatnya, kalau kita seperti itu mereka juga akan mencaci kita. Yang terjadi sekarang inilah saling caci mencaci. Dan hal ini adalah tidak tepat kepada pribadi kita Muslim yang ingin beramal, ingin beribadat dengan pahala yang berlipat ganda. Karena perbedaan-perbedaan yang terjadi itu tidak bisa dipilahkan, tidak bisa dipisahkan. Perbedaan pendapat adalah suatu fitrah. Dan sengaja Allah membuat perbedaan-perbedaan. Ada hukum muhkamah yang pasti, tapi ada hukum yang samar-samar, tidak ditegaskan secara konkret arahnya. Ini tujuan apa? Para mujtahid bisa menggali dan bisa menyesuaikan dengan kondisi umat dan kebutuhan masyarakat setempat. Lau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yasalu mukhtalifin illa man rahimah. Allah jika menghendaki sungguh manusia ini satu saja, tidak ada perbedaan. Di mana saja, di Arab, di Aceh, di Indonesia dan lain-lain itu satu. Wa la yasalu mukhtalifin, tetapi mereka selalu ada perbedaan, selalu ada perselisihan. Maka oleh ayat diterangkan, perbedaan itu tidak bisa dielak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Karena Allah yang juga memberi peluang untuk itu. Sebagaimana disebutkan Kunna lil mala wa idh qultum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atanyulu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Intinya bahwa Allah sendiri berkata ketika menciptakan Adam, maka malaikat seperti protes, seperti menyampaikan sesuatu. Apa yang sampaikan, kenapa dijadikan manusia? Profil manusia adalah bermusuhan. Maka kala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya yang lebih tahu. Artinya apa? Ada makna semuanya. Apa makna? Inilah makna kita berjihad, kita berjuang, kita beramal mempertahankan kebenaran. Jadi hanya saja kita perlu meluruskan ketika ada perselisihan itu bagaimana cara menyikapinya. Belajar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kita berpendirian pada sesuatu yang tidak ilmu. Permasalahan sekarang di mana saja di Indonesia dan lain-lain tempat, bahwa manusia itu sering tidak komit dengan nilai-nilai kebenaran. Tidak komit dengan nilai-nilai kebenaran. Justru yang benar apa? Yang biasa. Kalau di Pulau Jawa yang biasanya apa? Kami pernah belajar di sana berapa bulan dalam bidang pertanian, hubungan dengan pesantren. Maka kita melihat yang aneh-aneh. Ini bukan kita jelekkan orang Jawa ya, karena kita juga datang ke sana mencari guru-guru dari Jawa untuk belajar bahasa Arab, bahasa Inggris di pesantren dulu. Tetapi
ada sebuah kesan. Sesuatu yang sudah biasa itu susah sekali berubah. Lebih-lebih yang berhubungan dengan kubur. Nah, ini sudah beberapa kali, karena ini penting saya berani mengulang. Nah, kubur, kalau orang di Jawa itu minta doa pada orang pada kubur itu. Bahkan diajak kita juga. Nah, mungkin dia mencari sedekah. Diajak bahwa di sini saja berdoanya. Minta doa sama almarhum ini. Dan biasanya doanya cepat diterima. Nah, itu diajarkan kita minta doa pada orang main yang tidak ada nyawa lagi. Yang sudah tak tahu puluhan tahun meninggal. Itu kan sejelas syirik. Maka kebetulan saya, walaupun pakaiannya bukan pakaian biasa, pakaian layak, olahraga masalahnya, maka kami katakan, inilah yang pantang bagi orang Aceh, menyembah kuburan. Dan ini orang Aceh yang dikubumikan di sini, orang Aceh, namanya Hadirin. Mungkin dia hadir ke sana. Maka inilah cucunya datang ke sini. Jangan lagi besok ada seperti ini. Sehingga supir saya itu, itu sudah takut dia. Kenapa protes orang ini ke negeri orang? Nah, karena menyangkut dengan akidah. Bapak kan orang Islam, saya orang Islam. Biarlah hari ini benci. Tapi pada suatu saat mungkin akan Bapak benarkan apa yang kami katakan. Nah, jadi kami berangkat. Dan bukan saja di sana, di mana saja. Apakah di Aceh ada, kita tidak perlu soalkan. Karena apa? Semakin dipersoalkan, semakin nanti banyak tersinggung. Tapi yang penting jangan sekali-kali berbuat sesuatu yang menyebabkan ibadat kita itu hapus sama sekali. Kalau syirik itu tidak pernah akan beruntung. Ya, jadi apa itu perlu dihindari. Apalagi karena ada juga orang yang menyatakan, pakai nejak bakubunyan. Hai kan lihat melaki doa, ngagum doa ke tanya ka palo. Ya, jadi nyo atanyo mudah-mudahan baikli. Maka pun ya pegahnya tersinggung orang, han tersinggung. Punya orang ikhlas pasti akan menerima. Apalagi dia datang akan bertanya lebih lanjut. Maka dalam kaitan dengan penjelasan pada hari ini, nanti juga kami akan mengangkat. Mungkin pengajian saya lain daripada yang lain. Arti yang lain apa? Semua guru-guru kita sudah menerangkan panjang lebar, tuntas, benar, baik, ya, dan kita kagumi semuanya. Tetapi yang penting satu, sesuai dengan judul yang disampaikan oleh imam kita ini, guru kita, bahwa keindahan agama kita di mana? Ya, keindahan agama kita di mana? Nah, bagaimana tujuan syariat kita diturunkan dan sebagainya. Nah, misalnya kalau di Aceh sekarang yang banyak masalah, bahkan terus ribut. Saya sedih juga waktu pulang ke kampung. Waktu pulang kampung ada rekan-rekan, hai drone kasesatnya ka palo. Sudah sesat kita disebutkan. Kenapa sudah sesat? Karena dulunya tidak sama lagi dengan sekarang. Nah, misalnya kalau berzikir, ya, kita tidak perlu memaksa untuk berzikir keras suara. Karena mengganggu orang lain. Karena keras suara itu pendapat Syafi'i, pendapat Nawawi, pendapat ulama-ulama besar yang mengarang kitab-kitab besar di pengajian, di pesantren dan sebagainya adalah tidak boleh mengeraskan suara. Karena mengeraskan suara mengganggu orang lain. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa boleh serak suara dibawakan, apalagi hukumnya sunat. Jadi kalau hukumnya sunat itu apa? Maka kalau kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini bukan berarti buruk. Walaupun kadang-kadang kurang ada cemooh, biarlah. Pasti satu saat orang itu akan menyatakan, karena ada beberapa orang
yang kami ajak berdiskusi menyatakan, Ustaz kabutui, kamu hanali syuriga ke Ustaz. Panai no syuriga ke lun-lun ke urang pesantren cid, pajuh ko masen jamun dan sebagainya. Jadi pada Rabu yang akan datang kita akan menerangkan hal-hal yang sumber perbedaan pendapat. Tidak perlu mencaci, tapi kita membaca kitab ini. Saya bawa ini kitab, namanya Insafu Fima Usira Haulahul Khilaf, yaitu kesadaran kita tentang insaf, keadilan, kejujuran kita terhadap permasalahan berkisar dengan khilafiyah. Apa yang ada masalah khilafiyah? Satu yang akan kita terangkan nanti adalah masalah bid'ah. Karena bid'ah ini pendapat macam-macam. Dan jangan takut, saya tidak mencaci orang yang melakukan bid'ah, tidak mencaci orang yang melawan bid'ah, tetapi saya membaca kitab dengan berbagai pendapat ulama. Karena saya membaca beberapa, ada yang juga menyatakan boleh besar suara dalam hubungan tertentu. Bahkan ada yang wajib besar suara seperti azan, talbiyah dan sebagainya. Jadi ini kenapa? Karena orang tanya. Bahkan di masjid kami itu ada orang langsung setelah azan, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatihah. Jadi itu kan saya sendiri melakukan itu dulunya. Tidak ada masalah, tetapi apakah itu lebih baik? Itu aja urusannya. Kalau tidak lebih baik, tidak masalah kalau orang tidak mengatakannya. Jangan kita sudah, kalau tidak sama dengan kita. Bahkan ada orang yang menganggap, mengejek dan sebagainya, itu sebenarnya terserah. Kita harus sabar dalam menyampaikan yang benar dan sebagainya. Dan sekaligus juga kita introspeksi. Mungkin saja kita yang berpendapat tidak boleh besar suara, itu yang salah. Yang benar bagaimana? Semakin besar suara, semakin banyak pahala. Yang penting ada dalilnya, ada buktinya. Jadi dengan demikian, bapak-bapak dan ibu, kalau datang nanti kami beri kesempatan, walaupun tidak bisa ditanya melalui mic, ini maka ditanya saja dengan tulisan. Tulisan artinya tidak sependapat, kami mendengar begini-begini, tidak apa-apa. Inilah makna diskusi. Kalau dalam agama, diskusi itu adalah bahagian daripada jihad. Diskusi bidang agama. Jamaah yang berbahagia, maaf karena waktu sudah sampai, lebih kurang jadi Rabu yang akan datang kita akan uraikan hal-hal yang menjadi sumber permasalahan. Sumber permasalahan. Jadi dengan demikian dari tahap ke tahap, sekurang-kurangnya kita tidak perlu merubah pola pikir orang, merubah cara amal. Itu hak masing-masing. Hak masing-masing. Tetapi sekurang-kurangnya sudah pernah mendengar yang seperti ini dan yang seperti itu. Atau dengan istilah lain, kenapa saya yang sudah lama di pesantren dan mendirikan beberapa pesantren dan murid kita juga ribuan, tapi seperti itu, sudah seperti itu. Jadi inilah nanti akan ada dalam uraian kita dalam pengajian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.